Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu di hari ini, karena berkat pengasihan Tuhan kami pada saat ini boleh Tuhan berikan napas kehidupan, dan juga Tuhan berikan waktu untuk bersekutu dengan Engkau lewat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu berkatilah setiap hati dan pikiran kami, agar kiranya kami boleh memahami firman-Mu, dan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan, kami boleh mendengar dan menyambut firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, pembacaan firman Tuhan kita hari ini adalah kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah berserah kepada rencana Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat ke-8 sampai 9, Tuhan bersabda, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman ini menyatakan dengan sangat jelas pada kita bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Namun setiap rencananya dan jalannya tidaklah selalu sama seperti dengan yang kita pikirkan dan kita inginkan. Tapi yang pasti, rencana Tuhan itu baik bagi setiap umatnya. Inilah yang mau
diajarkan dan diperdengarkan bersama kepada kita dari kisah perjumpaan Abraham dengan Allah dalam firman Tuhan kita hari ini. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan datang kepada Abraham dan berseru, "Jangan takut." Jemaat Tuhan yang dikasihi, rasa takut tidak terelakkan datang dalam diri kita. Di saat kita mempunyai harapan, keinginan, namun semua itu tidak kunjung datang dan hadir. Dalam hidup ini, kita pasti punya banyak keinginan atau harapan. Seperti kesehatan, seperti pekerjaan, dan sukses di pekerjaan, kesuksesan di pendidikan, kesuksesan dalam rumah tangga, dengan memiliki rumah tangga yang penuh damai. Dan barangkali juga kita juga merindukan keturunan dalam pernikahan kita, dan banyak lagi. Demikianlah yang dialami Abraham dalam nas firman Tuhan kita ini, di mana ia dan Sarai sudah lama menginginkan seorang anak dari darah dagingnya yang akan menjadi ahli warisnya. Dan tentu ini juga keinginan banyak orang dalam setiap rumah tangga. Dan dari firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bahwa Tuhan tahu tentang hal itu. Apa yang menjadi ketakutan dalam diri kita? Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Demikianlah Tuhan juga tahu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran dari Abraham dalam kehidupannya saat itu. Dia sudah menikah dengan Sarai berpuluh tahun. Dia sudah memiliki ini dan itu. Tapi satu, dia belum memiliki keturunan. Dan itu membuat dia menjadi khawatir siapa nanti yang akan meneruskan dan mewarisi apa yang dia miliki. Sama seperti halnya dengan kita, anak itu adalah ahli waris, penerus. Di saat kita memiliki dan sudah mengumpulkan banyak hal, harta, tapi kita belum memiliki keturunan, barangkali pikiran kita akan sama dengan Abraham. Siapa nanti yang akan menjadi penerus kita dan yang menjadi ahli warisnya? Untuk itulah Tuhan datang menghampiri Abraham, menjumpai Abraham, dan Tuhan berfirman kepada Abraham, "Jangan takut, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Lalu apa jawab Abraham? "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ketika Tuhan datang, Abraham dengan jelas memberitahukan kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan.
Apa yang menjadi kekhawatirannya saat itu? Lalu apa kata Tuhan tentang ketakutan Abraham tersebut? Lalu Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Pertama Tuhan katakan, Dia akan memberikan seorang anak kandung kepada Abraham. Lalu kemudian tentang keturunan itu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham mempunyai banyak keturunan yang digambarkan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu, kata Allah kepada Abraham. Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai keturunan yang berasal dari darah dagingnya. Itulah yang berbicara tentang Isa. Tetapi di sisi lain juga Allah berjanji kepada Abraham tentang menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Menjadikan dia menjadi bapa orang percaya bagi segala bangsa. Lalu apa respon Abraham pada saat itu? Ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan janji Tuhan. Lalu Abraham menanti berkat Tuhan itu. Menanti janji Tuhan itu. Menanti setiap hal yang dia rindukan, yang dia adukan kepada Tuhan. Dengan iman. Saudara terkasih, demikianlah kiranya kita diajak oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini. Dalam setiap kerinduan dan pengharapan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Lewat kisah Abraham ini kita diajak dalam sekian banyak kerinduan yang kita miliki dalam hidup ini. Tuhan mau kita tidak menjadi takut. Sebab Tuhan ada menjadi perisai kita. Tetapi marilah di dalam semua harapan dan kerinduan yang kita miliki, mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita adukan, kita sampaikan apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dan mari kita menantikan jawaban Tuhan dengan setia seperti Abraham. Di ayat 6 firman Tuhan katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara terkasih, sering sekali kita sebagai manusia tidak bersabar dalam menggapai setiap hal yang kita inginkan. Keinginan kita yang begitu besar untuk memiliki sesuatu akhirnya memaksakan kita untuk meraih apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita dengan mengandalkan pengertian kita. Sehingga ketika kita tidak memperolehnya, kita merasa gagal. Akhirnya kita merasa menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan sebagai orang Kristen, kita sudah mendengarkan janji Tuhan dalam firman-Nya. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu kita mendengarkan janji Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kita sudah berdoa pada Tuhan, mendoakan apa yang kita harapkan. Tapi sering kita tetap bergantung pada pengertian kita dan kekuatan kita. Kita sering mengatasi setiap persoalan kita dan pergumulan kita dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Kita tidak benar-benar menyampaikan sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan yang bertindak. Saudara-saudara terkasih jemaat Tuhan, Abraham setelah Tuhan berfirman padanya dan Tuhan berjanji, maka di ayat 6 dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham tidak menolak kedatangan Tuhan yang datang padanya.
Abraham tidak menolak firman Tuhan yang datang padanya. Ketika Tuhan datang dan Tuhan berfirman padanya, dia mendengar, dia menerima firman itu. Dan kemudian dia mengarahkan hatinya, matanya untuk melihat firman Tuhan. Mengarahkan hatinya kepada janji Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan. Dan kemudian dia nantikan waktu Tuhan itu untuk menggenapi janjinya. Dengan tetap setia mengikuti Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dalam ketaatan. Saudara terkasih, tema kita hari ini adalah berserah kepada rencana Tuhan. Bicara tentang rencana, tentu kita juga sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal budi, memiliki banyak rencana dalam kehidupan kita. Namun Amsal berkata dalam Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu artinya kita bisa berencana sebagai manusia. Kita bisa mempunyai harapan sebagai manusia. Tetapi rencana Tuhanlah yang tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui kisah Abraham dalam kitab Kejadian 15 ayat 1-6 ini, kita dapat memahami dan mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap umatnya. Lewat apa yang dilakukan Tuhan pada Abraham, kita juga dibawa Tuhan untuk mengerti dan memahami bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan umatnya adalah kebaikan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan saudara-saudara terkasih, dalam firman Tuhan itu jelas kepada kita, diberitahukan kepada kita, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita adalah damai sejahtera, bukan kebinasaan. Yang menyediakan kepada kita, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas bagi kita bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap pribadi kita, dalam setiap kehidupan kita sebagai umat. Dan rencana Tuhan itu jelas. Rancangannya adalah rancangan kebaikan, damai sejahtera bagi kita, memberikan hidup yang mempunyai masa depan yang penuh harapan. Namun untuk memperoleh rencana Tuhan itu dalam hidup ini, diperlukan yang namanya iman. Kita memerlukan iman supaya kita dibenarkan memperoleh rancangan indah Tuhan dalam hidup kita. Seperti Abraham yang percaya kepada Allah sehingga Allah memperhitungkan iman itu menjadi kebenaran dalam dirinya. Demikian juga kita. Untuk menggapai rencana Tuhan itu kita memerlukan iman. Dari siapa kita bisa memperoleh iman? Tentunya dari Tuhan, dari Allah kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan iman seperti Abraham dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan itu menjadi kebenaran bagi kita. Berserah kepada rencana Tuhan adalah tindakan iman, di mana kita mempersilahkan Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Mengatur kehidupan kita bagaimana? Mengatur kehidupan kita kepada rancangannya. Atau dengan kata lain dikatakan, mempersilahkan Tuhan untuk mengatur kehidupan kita menjadi seperti yang dikehendakinya, bukan seperti yang kita kehendaki. Berserah pada Tuhan
bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita pasrah, tidak melakukan apa-apa. Namun seperti lirik sebuah lagu rohani, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadangkala tidak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Demikianlah berserah kepada rencana Tuhan, di mana kita menyerahkan semuanya kehidupan kita, semua yang menjadi harapan kita kepada Tuhan sepenuhnya, yang mengaturkannya pada kita sesuai dengan kehendaknya. Dan kita percaya, meskipun dalam setiap harapan ada penantian, meskipun dalam setiap harapan kita ada cobaan yang harus kita lewati, kita tetap mengikuti Dia dalam ketaatan dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jadi karena itu saudara-saudara terkasih, waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Dan dalam iman kita yakin, untuk sampai kepada waktu Tuhan itu, kita juga harus menunggu. Kita juga harus menanti. Dan dalam setiap iman kita itu juga, dalam penantian itu juga, kadangkala kita harus melewati cobaan. Dan ketika cobaan itu datang, Tuhan mau kita seperti Abraham. Kita tetap setia menanti. Kita tetap setia dalam ketaatan mengikut Tuhan. Kita tetap teguh, beriman dan percaya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan semuanya pasti indah pada waktunya bersama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, apapun harapan kita selama ini, apapun yang menjadi harapan kita hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajak kita dalam firman-Nya hari ini. Marilah kita tidak berputus asa. Mari kita tidak mengandalkan pengertian kita dalam memperolehnya. Tapi marilah dalam iman kita sampaikan kepada Tuhan. Kita serahkan semua kehidupan kita kepada rencana Tuhan. Dengarlah dan lakukanlah firman-Nya. Peganglah janjinya. Dan dengarlah dan lakukanlah firman-Nya dalam ketekunan dan ketaatan. Sekalipun cobaan datang dalam hidup kita, jangan pernah berhenti untuk bertekun melakukan firman-Nya. Dan ingatlah akan kasih setia-Nya. Maka Dia pun akan menggenapi janjinya bagi kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 24. Tuhan berkata dalam firman-Nya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan berkati firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini, hati kami semakin diberikan kekuatan dan sukacita dalam menjalani hidup ini, di mana kami boleh menjadi semakin percaya seperti Abraham bahwa janji Tuhan itu pasti dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kami. Dan ajarilah kami menjadi seperti Abraham, menjadi anak-anak-Mu yang selalu berserah kepada setiap rencana Tuhan, di mana kami boleh menjadi umat Tuhan yang mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan, untuk Tuhan campur tangan, untuk Tuhan berkarya, mengatur setiap kehidupan kami kepada segala yang Kau kehendaki, kepada setiap rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan kebaikan yang menyediakan kehidupan yang penuh harapan bagi kami.
Karena itu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dan harapan kami hari ini dan barangkali di hari-hari sebelumnya yang sampai hari ini belum terkabulkan dalam hidup kami mau serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mengaturkan dan menjadikannya dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua terjadi pada waktu Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Dan ketika kami harus menanti, dan ketika kami harus mengalami cobaan dalam setiap penantian itu, Tuhan teguhkanlah iman kami untuk tetap terus percaya kepada-Mu, untuk tetap terus kami boleh menjadi seperti Abraham yang turut kepada-Mu, yang bertekun selalu dalam firman-Mu, yang taat kepada setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan kami berdoa, jadilah seperti yang Kau kehendaki bagi kami dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.